Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Nah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Iksan Pratama Putra, dan Melati akan menjelaskan materi kami tentang konsep dasar hukum perbankan syariah. Pengertian hukum perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua, dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala sesuatu bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain sejarah singkat hukum perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis, yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh pemerintah. Pada saat itu, dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Perbankan syariah, bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional, telah dikembangkan tahun 1992 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Selanjutnya adalah prinsip hukum perbankan syariah di Indonesia. Prinsip hukum perbankan syariah di Indonesia ada 6. Yang pertama, asas demokrasi ekonomi. Yang kedua, prinsip syariah. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian bank. Yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Yang kelima, prinsip kepercayaan. Dan yang keenam, prinsip kerahasiaan. Yang terakhir adalah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini. Ada 3 tahap perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Tahap yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahap perkenalan terjadi pada tahun 1991 sampai 1997. Pada tahap ini masih terdapat perdebatan di masyarakat mengenai nama dari produk perbankan syariah, dan para penggagas perbankan syariah saat itu sepakat untuk tetap mempertahankan nama-nama produk bank syariah sesuai bahasa aslinya. Pada awal pendirian Bank Muamalat di Indonesia, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Pada era ini dapat dikatakan bahwa praktisi hukum atau perbankan belum memiliki kekuatan yang kuat dalam menjalankan kegiatan perbankan yang ada. Tahap yang kedua adalah tahap pengakuan. Pada tahap pengakuan, terbukti secara empiris perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah sudah cukup menggembirakan, ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 tepatnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menandai dimulainya
era sistem perbankan ganda atau dual banking system di Indonesia. Namun, mengingat adanya karakteristik yang berbeda antara bank konvensional dan bank syariah, maka sementara kalangan berpendapat mengenai perlunya undang-undang khusus mengatur perbankan syariah. Tahap yang terakhir adalah tahap pemurnian. Tahap ini adalah tahap yang terpenting. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hakikatnya dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun pengaturan yang akan dibahas pada bagian ini adalah tentang Komite Perbankan Syariah dan pemisahan UUS dari bank umum konvensional dan implikasinya bagi perbankan syariah ke depannya. Baik, demikianlah video konsep dasar hukum perbankan di Indonesia. Selebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.